Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Utari Diputri, NIM 19043058. Baiklah, pada kesempatan ini saya ingin menjelaskan terkait tugas saya, yaitu eh, terkait dengan ujian akhir semester saya, yaitu membuat proposal penelitian yang berhubungan dengan artikel setelah UTS. Di sini saya mengambil acuan pada artikel 13. Dengan itu saya mengambil judul Pengaruh Whistleblowing System, Moralitas, Anti-Fraud Awareness terhadap Pencegahan Fraud dalam Pengelolaan Dana Desa pada Kabupaten Sijunjung. Baiklah, dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi desa dalam menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan desa dalam segala aspek, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2014 tentang desa memberikan mandat kepada pemerintah untuk mengalokasikan dana desa. Undang-undang tersebut uh, menjelaskan tentang bahwa alokasi dana desa merupakan dana perimbangan yang diterima kabupaten atau kota paling sedikit 10% dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah. Setelah dikurangi dengan alokasi khusus yang digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintah desa. Pelaksanaan pembangunan desa dan pembinaan dan pemberdayaan masyarakat, alokasi dana desa hakikatnya memiliki tujuan yaitu untuk menanggulangi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan untuk meningkatkan perencanaan dan penganggaran pembangunan di tingkat desa. Pembagian alokasi dana desa yang diterima oleh masing-masing desa di setiap wilayahnya tentu saja berbeda-beda. Hal tersebut dikarenakan pemberian alokasi dana desa didasarkan pada jumlah penduduk, kemudian angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan desa. Pembagian dan tata cara pemberian alokasi dana desa dilakukan melalui keputusan oleh pemerintah daerah di masing-masing wilayah berdasarkan peraturan bupati atau wali kota. Kemudian, alokasi dana desa merupakan bagian pengelolaan dari keuangan desa yang diuraikan lebih rinci melalui APBDes. Pengelolaan keuangan desa dilaksanakan oleh pemerintah desa. Pemerintah desa merupakan orang yang mewakili wewenang dan tanggung jawab dalam melaksanakan penyelenggaraan di pemerintah desa, yaitu kepala desa yang dibantu oleh sekretaris desa, bendahara desa, dan kepala seksi. Pengelolaan keuangan desa harus berdasarkan pada prinsip transparansi, akuntabel, dan partisipatif, serta dilakukan dengan tertib dan disiplin. Anggaran yang telah tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang pengelolaan dana desa. Kemudian, dalam pengelolaan keuangan desa, tentu saja terdapat hubungan keagenan yang terjadi antara pemerintah desa yang selaku agen dan pemerintah pusat, pemerintah daerah sebagai prinsipal. Pemberian alokasi dana desa yang besar melalui konsekuensi yang terjadinya kecurangan yang dilakukan oleh pihak-pihak tertentu, khususnya pihak-pihak yang telah dipercaya oleh masyarakat. Kecurangan merupakan tindakan yang dilakukan oleh seseorang berkelompok secara ilegal, baik disengaja maupun tidak disengaja, untuk memperoleh keuntungan dengan cara mendapatkan uang, aset, dan lainnya sehingga dapat merugikan orang lain atau pihak tertentu. Fenomena dari penelitian saya itu adanya kasus pengelolaan keuangan desa sudah banyak terjadi di Indonesia. Hasil pemantauan dari yang dilakukan oleh Indonesia Corruption Watch atau ICW menyebut bahwa kasus penindakan korupsi oleh aparat penegak hukum paling banyak terjadi di sektor anggaran dana desa, yaitu sebanyak 154 kasus pada tahun 2021 dengan potensi kerugian negara sebesar 233 miliar. Korupsi anggaran dana desa bahkan cenderung meningkat sejak tahun 2019. Saat itu, korupsi anggaran dana desa hanya berjumlah 46 kasus, dengan kerugian yaitu 34,5 miliar. Kondisi tersebut sejalan dengan temuan ICW, temuan ICW terkait lembaga negara yang paling banyak terjerat kasus korupsi.
ICW menemukan pemerintah desa adalah lembaga dengan kasus korupsi yang ditangani APH terbanyak pada tahun lalu. Pada tahun 2021, di Kabupaten Sijunjung tersebut terdapat kasus dugaan korupsi dana desa yang dilakukan oleh wali nagari, yaitu ada dua wali nagari yang melakukan korupsi dana desa terhadap nagarinya tersebut, yaitu wali nagari Sungai Betung dan wali nagari Timbulun. Kasus wali nagari Sungai Betung ini, Kecamatan Kamang Baru, Kabupaten Sijunjung, kerugian keuangan desa dari kasus tersebut yaitu sebesar 154 juta. Sumber beritanya yaitu dari suarasumber.id tahun 2021. Pada tahun yang sama juga terungkap kasus dugaan korupsi yang dilakukan dugaan korupsi alokasi dana desa yang dilakukan oleh Wali Nagari Timbulun Kecamatan Tanjung Gadang, Kabupaten Sijunjung, yaitu tahun anggaran 2016 sampai 2017 yang dilakukan oleh Wali Nagari Timbulun. Potensi kerugian keuangan negara yaitu sebesar 300 juta lebih yang dikelola oleh perangkat nagari tersebut karena adanya kegiatan yang fiktif dan tidak ada laporan pertanggungjawaban pengelolaan dana yang dilakukan oleh Wali Nagari Timbulun tersebut. Sumber dari kasus ini, berita ini yaitu dari Top 1 Member of Singgalang pada tahun 2021. Berdasarkan fenomena di atas, selain diperlukannya partisipasi masyarakat dalam mengawasi dan mengevaluasi penggunaan keuangan desa, tindakan pencegahan juga dibutuhkan untuk meminimalisir terjadinya faktor penyebab kecurangan. Dalam rangka mencegah fraud yang ada di instansi publik, ada beberapa hal yang bisa dilakukan oleh instansi terkait untuk mencegah kecurangan dalam pengelolaan keuangan dana desa. Dapat dilakukan dengan diterapkannya whistleblowing system dan menanamkan moralitas serta anti-fraud awareness kepada setiap individu. Kemudian, dengan fenomena tersebut, maka saya ingin mengangkat penelitian saya yaitu berjudul Pengaruh Whistleblowing System, Moralitas Anti-Fraud Awareness terhadap Pencegahan Fraud dalam Pengelolaan Dana Desa di Kabupaten Sijunjung. Terdapat rumusan masalah dalam penelitian saya, yaitu yang pertama, apakah whistleblowing system berpengaruh terhadap pencegahan fraud dalam pengelolaan dana desa Kabupaten Sijunjung. Yang kedua yaitu ada apakah moralitas berpengaruh terhadap pencegahan fraud dalam pengelolaan dana desa pada Kabupaten Sijunjung. Yang ketiga yaitu apakah anti-fraud awareness berpengaruh terhadap pencegahan fraud dalam pengelolaan dana desa pada Kabupaten Sijunjung. Kemudian tujuan penelitian saya yaitu untuk mengetahui pengaruh whistleblowing system terhadap pencegahan fraud dalam pengelolaan dana desa pada Kabupaten Sijunjung. Yang kedua yaitu untuk mengetahui pengaruh moralitas terhadap pencegahan fraud dalam pengelolaan dana desa pada Kabupaten Sijunjung. Yang ketiga, yaitu untuk mengetahui pengaruh anti-fraud awareness terhadap pencegahan fraud dalam pengelolaan dana desa pada Kabupaten Sijunjung. Kemudian, manfaat penelitian yang saya angkat dalam penelitian saya, yaitu yang pertama, bagi saya sendiri sebagai peneliti, hasil penelitian ini bisa untuk menambah ilmu pengetahuan mengenai pengaruh whistleblowing system, moralitas, anti-fraud awareness terhadap pencegahan fraud pengelolaan dana desa di Kabupaten Sijunjung. Kemudian, bagi instansi pemerintah, hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu memecahkan masalah terkait penyalahgunaan dana desa. Yang ketiga yaitu bagi institusi perguruan tinggi, hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi dan dapat memberikan informasi teoritis dan empiris bagi pihak yang ingin meneliti lebih lanjut mengenai pencegahan penyalahgunaan dana desa. Kajian teori dan telaah literatur. Pada kajian teori ini, saya menggunakan teori fraud triangle, yang mana fraud atau kecurangan merupakan salah satu bentuk resiko dalam organisasi. Fraud memberi keuntungan bagi pihak yang melakukannya, namun merugikan atau membawa dampak kerugian bagi tempat beliau bekerja atau kerugian bagi keuangan negara. Terdapat berbagai hal yang mendorong terjadinya fraud menurut Qureshi tahun 1973 yang mengungkapkan teori fraud triangle yang mendorong terjadinya sebuah upaya fraud atau kecurangan. Dia menyatakan bahwa
Fraud terjadi karena 3 hal yang mendasari terjadinya secara bersamaan, yaitu pertama pressure, tekanan, opportunity, peluang, dan yang ketiga ada rasionalisasi. Nah, di rasionalisasi inilah terjadi karena seseorang mencari pembenaran atas aktivitasnya yang mendukung terjadinya fraud. Rasionalisasi ini menjadi elemen penting dalam terjadinya kecurangan, yang mana pelaku mencari pembenaran atas tindakannya. Misalnya, adanya kondisi pelaku yang tergoda melakukan fraud karena merasa rekan kerjanya juga melakukan hal yang sama dan tidak menerima sanksi atas tindakan kecurangan yang dilakukannya. Dari elemen fraud triangle tersebut, rasionalisasi merupakan elemen yang berkaitan dengan sikap atau attitude yang mana ini akan berhubungan pada moralitas dan anti-fraud awareness yang dimiliki oleh individu. Oleh karena itu, kemudian dari moralitas dan anti-fraud awareness ini, kita juga menggunakan teori planned behavior, yang mana teori ini dikembangkan oleh Adzen tahun 1991. Teori ini mengusulkan sebuah model yang digunakan untuk mengukur bagaimana seseorang atau individu bertindak atau berperilaku. Teori ini memprediksi terjadinya suatu perilaku yang disebabkan adanya sebuah niat. Niat untuk berperilaku mempunyai antecedent yang mempengaruhi, yaitu attitude towards the behavior, subject norms, dan persepsi behavior control attitudes. Yang merupakan evaluasi positif atau negatif terhadap perilaku individu. Kemudian, sedangkan norms merupakan persepsi individu apakah yang bersangkutan setuju atau tidak setuju akan sebuah perilaku. Norma subjektif merupakan komponen niat untuk berperilaku pada gilirannya untuk mempengaruhi perilaku sebagaimana yang dikemukakan oleh teori planned behavior. Moralitas memiliki arti yang sama dengan moral. Kita berbicara moralitas, yaitu suatu tindakan yang berarti bahwa aspek moral adalah perbuatan baik atau buruknya seseorang. Moralitas adalah sifat moral atau keseluruhan dari prinsip dan nilai yang berkaitan dengan kebaikan dan buruk. Moral adalah istilah yang dirujuk oleh manusia atau orang lain dalam perbuatan yang memiliki nilai positif. Kemudian, anti-fraud awareness merupakan upaya untuk meningkatkan kesadaran untuk mencegah penipuan yang dilakukan oleh semua pihak dalam organisasi. Dengan memiliki kepemimpinan yang baik, juga didukung dengan anti-fraud dan tingginya kesadaran yang tinggi, organisasi diharapkan tumbuh. Dengan demikian, mereka memiliki kepekaan yang tinggi terhadap penipuan. Kemudian, whistleblowing system merupakan aplikasi yang digunakan oleh seseorang untuk melaporkan tindakan kecurangan yang ada di sekitar mereka. Jadi, di sini saya ingin mengangkat bahwa whistleblowing system dapat untuk mengatasi terjadinya kecurangan pada pengelolaan dana desa. Siapapun dapat melaporkan tindakan kecurangan melalui whistleblowing. Whistleblowing ini yang mana pelapor akan dilindungi, kemudian yang melapor tidak akan diketahui identitasnya. Kemudian pengembangan hipotesis. Yang pertama, whistleblowing system merupakan bagian dari pengendalian internal perusahaan yang digunakan untuk mengungkapkan pelanggaran yang terjadi di dalam perusahaan. Begitu pula pada dana desa atau pemerintah daerah. Setiap orang yang melaporkan pelanggaran disebut dengan whistleblower. Whistleblower ini merupakan orang yang melaporkan suatu tindakan kecurangan. Kemudian whistleblowing system untuk melaporkan tindakan kecurangan dilakukan oleh aparat desa, dan siapapun yang melaporkan whistleblowing ini identitasnya akan dilindungi. Dan dengan adanya kasus penyelewengan dana desa ini oleh wali nagari di Kabupaten Sijunjung, peneliti ingin meneliti apakah whistleblowing system dapat berpengaruh terhadap pencegahan fraud yang terjadi di Kabupaten Sijunjung tersebut. Sejalan dengan pada penelitian yang dilakukan oleh Alexander Dick, yaitu whistleblowing system memiliki dampak yang signifikan pada penelitian
signifikan. Sedangkan pada penelitian yang dilakukan oleh Imang et al. Menyatakan bahwa whistleblowing system adalah salah satu alat terbaik yang berfungsi sebagai pencegahan penipuan. Maka dari itu, saya mengemukakan hipotesis satu, yaitu whistleblowing system berpengaruh positif terhadap pencegahan fraud dalam pengelolaan dana desa pada Kabupaten Sijunjung. Yang kedua yaitu ada moralitas berkaitan dengan perilaku individu, di mana apabila individu berada dalam keadaan tertekan, dan ada kesempatan dalam untuk pembenaran biasanya bisa melakukan kecurangan. Colburn menyebutkan penalaran moral terbagi atas 3 tahap, yaitu di mana individu menganggap baik atau buruk dari akibat berupa hadiah atau hukuman yang ditimbulkan dari tingkah lakunya. Oleh karena itu, keberhasilan penerapan sistem harus sejalan yang didukung dengan penalaran moralitas yang dimiliki oleh individu. Hasil penelitian dari Laksmi dan Sujana menyimpulkan bahwa moralitas berpengaruh positif signifikan terhadap pencegahan fraud. Moralitas tinggi yang dicerminkan dalam perilaku baik seseorang dan akan berpengaruh terhadap pencegahan kecurangan. Oleh karena itu, penalaran moral individu suatu organisasi dapat mendukung pencegahan kecurangan terhadap pengelolaan dana desa pada Kabupaten Sijunjung. Berdasarkan pemaparan tersebut, peneliti mempunyai dugaan sementara, yaitu hipotesis 2. Moralitas berpengaruh positif terhadap pencegahan fraud dalam pengelolaan dana desa pada Kabupaten Sijunjung. Kemudian yaitu kesadaran anti kecurangan atau anti-fraud awareness merupakan usaha yang dilakukan oleh manajemen dan pegawai secara bersama-sama. Namun demikian, membangun budaya kejujuran dan etika yang baik harus diawali oleh manajemen. Manajemen akan menjadi role model bagi pegawai sehingga pegawai akan mencontoh perilaku dari manajemen atau kepala daerah tersebut. Kecurangan melalui perbaikan lingkungan kerja yang positif dan kondusif yang mendukung pencegahan kecurangan. Di pihak pegawai, kesadaran anti kecurangan akan meningkatkan kepedulian terhadap risiko kecurangan yang dapat terjadi di lingkungan kerjanya. Kemudian, faktanya, dalam organisasi sektor publik, khususnya dalam pengelolaan dana desa yang dilakukan oleh aparat desa, yaitu kurang menerapkan sikap anti-fraud awareness. Sejalan dengan hasil penelitian Yuniarti dan Jalil tahun 2018, bahwa kesadaran anti kecurangan berpengaruh positif signifikan terhadap pencegahan fraud. Berdasarkan pemaparan di atas, peneliti mempunyai dugaan sementara, yaitu H3. Anti-fraud awareness berpengaruh positif terhadap pencegahan fraud dalam pengelolaan dana desa pada Kabupaten Sijunjung. Kemudian yang terakhir masuk kepada metodologi penelitian. Penelitian saya ini yaitu merupakan penelitian deskriptif dan dengan pendekatan kuantitatif. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data primer. Data didapatkan dari hasil penelitian langsung dari tanggapan responden melalui kuesioner yang berupa pertanyaan secara terstruktur. Kemudian hasil jawaban responden atas kuesioner tersebut diolah menjadi sumber data pada penelitian ini. Penelitian ini dilakukan pada 12 nagari di Kabupaten Sijunjung, yaitu Nagari Langki, Pulasan, Sibakur, Sinyamu, Tanjung Gadang, Tanjung Lolo, Taratak Baru Utara, Timbulun, dan Sungai Betung, Sungai Lanse. Responden yang digunakan yaitu sebanyak 70 orang, yang terdiri dari kepala desa, sekretaris desa, bendahara, dan badan permusyawaratan desa. Teknik analisis data yang digunakan yaitu analisis data regresi linear. Baiklah, mungkin sekian dari pemaparan hasil proposal penelitian saya. Salah dan janggalnya saya mohon maaf. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.